Hello guys, welcome to my channel. Hari ini saya mau ngomongin mengenai bagaimana saya bisa dapat beasiswa ke Jepang. Kalau ingin tahu, nonton terus videonya guys. Jadi pertama, saya itu pergi ke Jepang dengan menggunakan beasiswa yang namanya beasiswa Monbuka Gakusho atau biasa disebut disingkat dengan MAX. Nah, saya sendiri mendaftar beasiswa ini pada tahun 2013. Jadi sebenarnya itu udah lama banget ya. Sekarang itu saya udah kerja di Jepang, bukan lagi mahasiswa. Pada saat itu, pada saat saya mendaftar di tahun 2013, sebenarnya di Jepang untuk beasiswa yang untuk pergi ke Jepang itu ada lumayan banyak ya, kayak program Green Asia, Max, ataupun beasiswa-beasiswa dari perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Nah, beasiswa Max ini merupakan salah satu beasiswa terbaik untuk pergi ke Jepang. Kenapa? Karena beasiswa Max ini merupakan beasiswa yang full ya, maksudnya beasiswanya itu full scholarship, jadi mencakup biaya hidup, biaya makan, dan biaya lain-lain, termasuk biaya kawin maybe. Beasiswa Max ini juga cukup ketat ya persaingannya, jadi, nggak mudah karena beasiswa ini salah satu yang terbaik. Jadi setiap tahun itu banyak orang mendaftar, untuk mengikuti seleksi beasiswa ini. Nah, saya sendiri mendaftarnya itu di tahun 2013 dan proses seleksinya itu cukup lama, jadi sekitar 1 tahun begitu, dan saya mendapatkan konfirmasi bahwa saya telah lulus, dan bisa pergi ke Jepang itu pada tahun 2014. Jadi prosesnya tuh, mencapai kira-kira 1 tahun. Nah, dari pada saat tahun 2014, jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini tuh sekitar 35 orang untuk master dan PhD. Jadi S2 dan S3 itu 35 orang, S1, D3, dan D2 tuh beda kuota. Kalau saya tidak salah sebenarnya itu saya ingat-ingat, totalnya itu dari D2 sampai D3, S1, S2, dan S3 itu kuotanya sekitar 100 orang totalnya ya. Jadi cukup kompetitif. Jadi 100 orang untuk satu Indonesia. Oke, berikutnya bagaimana sih kalau kita caranya mau mendaftar untuk beasiswa ini? Jadi sebenarnya, cukup simpel ya. Pertama, kalian itu harus membuka website kedutaan Jepang. Caranya kalian itu, gini, buka Google, kemudian kalian bisa ketik ya, ini ya, beasiswa Max, kemudian kalian masuk ke link ini ya. Nah, pada link ini sudah tersedia banyak informasi-informasinya, bisa kalian cek. Nah, dan di sini disebutkan program-program beasiswa. Jadi, beasiswanya itu ada macam-macam ya. Ada beasiswa research student U to U, undergraduate, dan seterusnya ya. Nah, untuk bagi kalian yang ingin melanjutkan ke S2 atau program master maupun, program dokter S3, itu, kita harus, mendaftar di sini ya, research student. Jadi research student itu sebenarnya proses, adaptasi, di Jepang untuk masuk ke universitasnya ya. Setelah kita masuk ke universitasnya, nanti beasiswanya akan dirubah dari research student menjadi, master gitu pokoknya. Jadi pertama kita klik ini ya, research student. Di sini bisa kalian lihat informasinya. Jadi research student adalah mahasiswa peneliti di bawah bimbingan profesor di Jepang yang melakukan penelitian di bidang keahlian masing-masing. Tujuan dari program ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa asing agar memiliki standar dan kualitas kemampuan penelitian yang mumpuni untuk melanjutkan studinya di jenjang master dan doktor. Nah, jadi seperti yang saya sudah bilang ya, program research student ini itu sebenarnya merupakan masa persiapan sebelum kalian masuk ke program master maupun program doktornya. Jadi, di saat-saat ini kan nanti biasanya sih belajar di lab, tiap hari datang ke lab, terus bimbingan sama profesor atau belajar sendiri ya, kebanyakan sih belajar sendiri. Nah, di sini juga saat berstatus sebagai research student, nantinya dapat melanjutkan ke jenjang master atau doktor bila lulus ujian masuk yang diadakan oleh universitas tujuan. Nah, jadi kalau kalian sudah bisa berhasil pergi ke Jepang dan mendapatkan beasiswa research student, itu bukan berarti kalian fix udah masuk ke programnya ya. Jadi kalian tuh masih kayak masa persiapan. Kalau kalian tuh gagal, maka kalian tidak akan masuk
maka maksudnya kalian itu akan dideportasi ya, dipulangkan. Jadi, hati-hati ya kalau sudah pergi ke sana tuh jangan sampai terlena, yang benar itu belajar yang benar, dan berusaha sebisa mungkin biar bisa masuk, ke universitasnya ya. Sebagai informasi, di Jepang itu, masuk apa ya, culture-nya seperti ini ya, masuk masuk universitasnya itu sangat susah, akan tetapi lulusnya itu mudah. Jadi asal kalian bisa berhasil masuk ujian masuknya, kemungkinan besar sih kalian tuh akan lulus-lulus saja kalau untuk master dan S1 ya. Kalau dokter itu ya biasa agak lebih lebih ribet karena ada hubungannya dengan submit journal gitu deh pokoknya. Kemudian, oke jadi di sini ya, jadi program ini tuh diadakan setiap setahun sekali, bisa kalian lihat di sini, masa pendaftaran 19 April 7 sampai 7 Mei. Jadi ada jangka waktu gitu ya, kayak sekitar ya hampir 1 bulan lah. Kemudian hasil seleksi dokumennya itu tanggal sekian. Jadi, ini merupakan apa namanya, hasil screening untuk dokumen ya. Maksudnya apakah dokumen kalian itu layak, IPK-nya nggak terlalu jelek atau gimana gitu ya. Dan di sini juga ada ya, ujian tulisnya. Ujian tulis, pengumuman hasil ujian tulis. Jadi ujian tulisnya ini itu kalau untuk, mahasiswa yang ingin mendaftar ke program master maupun PhD itu ujian tulisnya sebenarnya kayak ujian TOEFL gitu, sejenis ujian bahasa Inggris ya, bukan ujian eksak, jadi nggak ada ujian eksak, itu kayak ujian. Bisakah kalian, menjawab pertanyaan bahasa Inggris itu gimana-gimana gitu. Pokoknya ini bukan pertanyaan eksak, tenang aja. Setelah kalian lulus ujian tulis, biasanya sih, fine-fine aja ya, bisa lulus ujian tulis ya. Selanjutnya setelah ujian tulis, kalian akan masuk ke bagian ujian wawancara. Nah, wawancara ini tuh jadi kayak kalian nanti akan dipanggil ke kedutaan Jepang dan kemudian, kalian wawancara ya, maksudnya nanti biasanya tuh ada orang Jepang dan beberapa dosen dari, Universitas Indonesia gitu. Setelah kalian lolos, kalian akan dikasih tahu hasilnya apakah kalian lolos atau enggak. Menurut saya interview ini tuh cukup, penting juga ya, yang biasanya sih ya pokoknya yang penting kalian itu semangat dan apa ya, ceria saja maksudnya gitulah. Kemudian berikutnya setelah kalian lolos hasil wawancara, kalian akan disuruh mencari letter of acceptance seperti di sini ya. Jadi LOA ini tuh, istilahnya kita harus mendapatkannya dari profesor yang kita minati. Karena proses, beasiswa master ini itu lebih ke arah riset dibandingkan belajar di kelas, jadi kayak kita itu harus menemukan profesor yang kita minati dan profesor itu juga harus bersedia menerima kita ya. Kalau profesor yang nggak bersedia menerima kita di lab-nya, ya kita nggak bisa pergi juga. Jadi, kita harus mendapatkan LOA ini. Kemudian, kalau kita udah dapat LOA dari profesor Jepangnya, biasa sih nanti profesornya tuh ngirim lewat email atau lewat pos gitu ya. Kemudian kalau udah, maka kalian akan bisa mendapatkan pengumuman final dari Max, sekian tanggal sekian ya. Kemudian kalian akan berangkat ke Jepang pada tanggal sekian sekian sekian. Nah, jadi prosesnya ini semua tuh sebenarnya cukup makan waktu ya, kayak sekitar kurang lebih ya setahun lah ya. Bisa kalian lihat, pendaftaran sampai 2021 dan kalian berangkat ke Jepang itu tanggal 2020. Jadi cukup lama dalam 1 tahun ini. Kalau pada saat saya waktu itu, melakukan program magang ya atau sambil nyantai aja di rumah gitu, sambil nunggu gitu maksudnya. Oke, berikutnya saya mau ngomongin mengenai fasilitas yang akan kalian dapatkan jika kalian berhasil mendapatkan program, beasiswa research student ini ya. Yang pertama, itu kalian akan mendapatkan biaya kuliah ditanggung sepenuhnya. Jadi kalian itu tidak akan membayar biaya sepeser pun untuk biaya ujian masuk maupun biaya semesteran ya, jadi full scholarship. Yang kedua, tunjangan hidup sebesar kurang lebih 143.000 yen per bulan dan mahasiswa S2 sekian, mahasiswa S3 sekian. Jadi, ya kita diberikan sebesar ini ya, biaya hidup aja, ini tidak termasuk biaya uang kuliah. Jadi kita ini murni uang hidup ya. Dan menurut saya sih jumlah ini tuh cukup besar dan masih bisa nabung. Menurut saya kalian bakalan bisa nabung mungkin sekitar setengahnya ya, kurang lebih ya, kalau kalian hemat. Tapi kalau kalian boros ya habis. Kemudian kalian juga akan mendapatkan, tiket pesawat
pulang pergi Jepang Indonesia, tapi cuma untuk sekali ya, bukan untuk mudik ya. Maksudnya cuma sekali pergi, nanti kalau mau mudik lagi beli sendiri tiketnya. Kemudian bebas biaya pengurusan visa pelajar. Jadi kalau kalian udah dapat beasiswa ini, itu sebenarnya enak banget ya. Kalian tuh nggak perlu lagi ngurus-ngurus visa segala macam, nggak perlu pakai calo, nggak perlu ngurus. Ya pokoknya tinggal terima beres deh. Kayak tamu kerajaan gitu. Kalian tinggal semua yang ngurusin itu adalah kedutaan. Jadi kalian tinggal enaknya saja. Kemudian kalian itu akan mendapatkan asrama. Jadi kayak beberapa universitas itu memberikan asrama. Pada saat saya sih saya mendapatkan asrama kampus ya, tapi mungkin ada beberapa universitas yang tidak memberikan asrama. Biasanya kayak mungkin kalau bagi kalian yang ingin kuliah di Tokyo itu biasanya bisa jadi tidak kedapatan asrama kampus ya. Jadi kalian harus menyewa apartemen di luar kampus yang lumayan cukup mahal. Kalau saya sendiri waktu itu tidak kuliah di Tokyo, jadi bagi saya sih saya tidak ada masalah seperti itu. Di sini juga disebutkan ya, untuk universitas yang tidak menyediakan asrama, universitas dapat membantu mencarikan tempat tinggal jika dibutuhkan. Biaya dibayarkan dari tunjangan hidup yang diberikan tanpa dinas ya. Dan ini seperti disebutkan ya, tanpa ikatan dinas. Jadi kalian itu tidak akan terikat. Jadi kalau kalian sudah lulus pun kalian tuh bebas ya, mau kerja di Jepang ataupun mau balik ke Indonesia tuh terserah kalian. Nah, ini tuh juga salah satu enaknya beasiswa ini. Dan cukup berbeda dengan beasiswa dari Indonesia. Seperti kayak Dikti maupun LPDP, di mana kalian itu akan terikat dinas ya. Jadi kalian tuh setelah lulus kuliah, kalian tuh akan diharuskan untuk balik ke Indonesia dan mengajar ya. Kalau beasiswa Max ini tuh kalian tuh bebas, tidak ada ikatan sama sekali. Oke, setelah kita ngomongin fasilitas dan banyak prosedurnya, sekarang saya ingin kasih lihat bagaimana penampilan saya pada saat saya baru sampai di Jepang. Jadi ini ya, ini foto saya pada saat saya itu masih menjadi research student, masih persiapan sebelum memasuki Universitas Jepang. Pada sampai di sana itu, universitas yang saya pilih itu namanya Universitas Kyushu University ya. Dan ini tuh bahasa Jepangnya nih, Kyushu University. Kyushu Daigaku kalau bahasa Jepangnya. Jadi saat itu saya sampainya tuh pada musim semi ya. Jadi pada masa sakura-sakura masih mekar gitu. Oke, jadi ini tuh foto saya pada saat saya lagi makan barbeque di bawah bunga sakura ya. Jadi pada saat kita sampai di sananya itu nanti biasanya itu bulan April, yaitu pada saat Jepang sedang musim semi. Jadi pada saat itu kalian sampai di sana sakuranya itu lagi mekar, itu saat yang enak banget buat kalian. Jadi begitu sampai di sana biasanya itu kalian akan bisa ada banyak party gitu ya, ada invitation gitu, kayak makan barbeque di bawah bunga sakura. Orang Jepang sendiri itu juga suka banget makan barbeque di bawah bunga sakura seperti ini ya, seperti kalian lihat nih. And pada saat kalian research student, itu sebenarnya kalian itu tidak murni hanya untuk belajar ya, tidak murni berkutat seharian di lab. Jadi kalian itu bisa akan banyak kegiatan seperti saya seperti ini ya. Jadi kayak saya itu ikut kegiatan-kegiatan kayak sejenis apa ya, kayak eskul-eskul atau event-event gitu ya. Di sini eventnya itu lagi event menulis kanji ya, nulis bahasa Jepang untuk orang asing. Ini disebut juga dengan shodo, jadi kayak kaligrafi Jepang itu. Ini foto saya pada saat saya lagi ikut event ini ya. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang menyenangkan kalau kalian bisa mendapatkan beasiswa ini. Ini udah kayak jalan-jalan dibayarin gratis dan kalian nanti bisa belajar dan mendapatkan gelar ya. Ini beasiswa yang sangat bagus banget. Saya recommended banget deh. Dan kalau kalian sudah berhasil, belajar pada saat selama research student dan kalian sudah sukses untuk masuk ke programnya dengan lulus ujian masuknya, kalian itu akan mendapatkan sertifikat seperti yang saya dapat ini ya. Ini sertifikat yang saya dapatkan pada saat itu. Jadi nama saya sekian sekian sekian. Jadi divisi saya waktu itu saya apply-nya untuk bagian engineering dan departemennya itu adalah departemen Aeronautics and Astronomics ya, sejenis ya aerospace engineering itulah pokoknya deh. Ini ya dan seperti kalian lihat ini universitasnya Kyushu University Fukuoka Jepang. Ini pada tahun 2014 research student-nya tuh bisa kalian lihat ya.
pada tahun 2014 hingga 2015. Jadi kayak kurang lebih saya itu persiapan selama setahun. Nah, sebenarnya jangka waktu research student itu jika si maksimal tuh 2 tahun. Cuman tergantung orangnya, kalau kalian tuh setahun udah lulus ujian masuknya, kalian ya langsung masuk program dan langsung ya, upgrade ya, scholarship-nya upgrade jadi scholarship master student. Kalau kalian selama 2 tahun itu kalian nggak lolos-lolos ujian masuknya, kebanyakan main atau ujian terlalu susah atau profesornya killer gitu, ya kalian harus pulang. Jadi, hati-hati ya, kalian tuh kalau udah sampai ke sana tuh ingat, kalian tuh masih harus lolos ujian masuk ke universitasnya, belum tentu langsung masuk ya. Jadi belajar yang keras. Oke guys, jadi sekian dulu video saya kali ini mengenai bagaimana saya mendapatkan beasiswa ke Jepang. Bagi kalian yang punya pertanyaan ataupun ingin tahu lebih lanjut, bisa kalian post di bagian YouTube komennya itu, atau kalian bisa saja kirim email langsung ke email saya ya. Oke deh, bye bye guys.